Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan membahas isu yang berulang kali, bahkan di setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang berbau orde lama, orde baru. Itu biasanya kabar-kabar masa lalu yang bisa lebih besar peluangnya dimenangkan, kabarnya akan naik lagi, seperti contoh BCA yang akan direbut kembali oleh pemerintah, di mana sebelumnya sempat di pangkuan ya begitulah ya. Jadi dulunya sejarahnya itu BCA itu dimiliki oleh Salim Group, lalu ketika ada krisis diselamatkan oleh pemerintah lewat skema-skemanya, lalu dijual di pasar dengan pembelinya yaitu Jarum. Nah, lalu ada juga sekarang itu suka muncul atau sempat panas antara gugatan Babah Alun, Yusuf Amka, emiten CMNP menggugat Haritanu. Ya, kita sama-sama tahu Haritanu kemarin 01 dan Babah Alun 02, ya seperti itulah ya, klasik. Tapi kali ini kita akan membahas di yang BCA. Judulnya ini ada di kata data wacana pengambilan paksa, 51% saham BCA mengemuka. Ekonom ungkap dampaknya. Ditulis oleh Mela Syahrani tanggal 19 Agustus, ya hari ini ya. Oke. Isu penyitaan BCA yang meledak lagi bulan Agustus ini sebenarnya berangkat dari sejarah panjang yang saya singgung tadi ya. Ada BLBI dan sistem atau skema rekapitalisasi perbankan pasca krisis tahun 97-98. Jadi ceritanya dulu negara itu menalangi kerugian dari bank-bank besar dengan skema obligasi rekap. Ya, salah satunya BBCA ini. Kalau BCA menerima kucuran sekitar 60 triliun kala itu, cukup besar di tahun segitu ya. Dan tidak berhenti di situ saja, negara juga memberi subsidi bunga pada tahun 2004 sampai 2009 sebesar 7 triliun. Jadi totalnya semua jika ditambahkan tadi 60 ditambah dari 2004 ke 2009 itu 42 triliun, berarti 102 triliun. Jadi secara logika publik, bank ini diselamatkan dengan uang rakyat. Ya tentu karena BLBI dan apapun skemanya itu menggunakan APBN yang dari pajak masyarakat. Kali sampai sejauh ini ya memang kita setuju ya dengan narasinya. Tapi ironinya pada Desember 2002 aset BCA mencapai 117 triliun. Tapi mayoritas sahamnya justru dijual ke grup Jarum dengan nilai sekitar 5 triliun untuk 51% sebagai pengendali ya. Dan penjualan dilakukan tanpa tender terbuka. Dan ini yang sejak awal yang terus diungkit dan terasa janggal ya. Lalu tokoh-tokoh mulai silih berganti muncul dengan mengingatkan hal-hal ini. Kala itu ada yang namanya Kwi Kian Gi, menteri di era kepemimpinan Megawati, sudah sejak awal menolak penjualan BCA ke swasta dan menolak skema surat keterangan lunas atau SKL untuk obligator BLBI. Ia berdiri sendirian di kabinet ketika yang lain memilih pro ke keputusan tersebut. Dan kritiknya baru terasa relevan bertahun-tahun kemudian ketika obligator yang sudah dapat SKL masih tersangkut kasus hukum seperti sebut saja namanya ya, Samsul Nur Salim, lalu ada
Marimutu Sinivasan. Lalu setelah Kwik Menteri tadi wafat pada Juli 2025 kemarin, pengamat hukum Harjono Wiwoho menyebut warisan intelektual Kwik sebagai pengingat bahwa BCA dan SKL adalah kesalahan moral dan fiskal yang merugikan negara, dan ironisnya belum belum terkuak dan belum terselesaikan. Lalu ada Sasmito Hadinegoro, ekonom UGM sekaligus ketua LPEKN, melanjutkan narasi itu lebih keras. Pada 13 Agustus lalu, ia bilang Presiden Prabowo bisa mengambil alih kembali saham BCA tanpa harus bayar. Ini yang viral kemarin ya. Karena sejak awal ada rekayasa dalam akuisisi yang dilakukan Grup Jarum. Katanya ini ya, bukan saya. Ia mengklaim jika kasus ini dibuka tuntas, aset BCA yang kini sekitar di atas 700-an triliun bisa masuk ke negara tanpa negara bisa mengeluarkan sepeser pun ya. Kewajiban BLBI sudah bisa mencapai 1.500 triliun sampai sekarang harusnya. Lalu pernyataan ini juga diperkuat dengan cerita bahwa ia pernah dipanggil Muldoko dulu ya, Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden pada 2018 untuk kasus ini dengan langsung bertemu dengan direksi BCA, dan menurutnya pihak bank tidak bisa membantah data-data yang dicecar gitu ya, yang dia bawa. Tapi tidak tahu apakah itu kisah asli atau tidak, soalnya ini perlu di cross check dengan pihak-pihak lain dari masa itu gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, semua itu bukan sikap resmi pemerintah ya. Jadi adanya nama-nama tadi yang mengusulkan lalu mengingatkan. Jadi ini hanya persepsi publik lah, bisa kita katakan begitu ya. Penjualan BCA ke Grup Jarum sudah lewat BPPN sebenarnya jalurnya pada kala itu. Tepatnya pada kepemimpinan Megawati, dan tidak pernah dibatalkan oleh presiden-presiden setelahnya. Dan pemerintah Jokowi memang sempat bentuk tim Kepres kala itu untuk menelaah ini antara BLBI dan BCA, tapi tidak ada kelanjutannya, entah tidak ada ketemu titik terang atau berhenti di tengah jalan, kita nggak juga tahu ya karena tidak terbuka. Dan pemerintahan kini pun di era Pak Prabowo belum pernah menyatakan pernyataan resmi tentang hal ini. Artinya ya opini lah ya, opini atau persepsi publik orang-orang di luar pemerintah gitu. Jadi tidak pernah dinyatakan resmi, tapi ya sempat berpengaruh terhadap volatilitas di pasar saham BCA. Lalu investor kemudian melihat headline yang kemarin ini ya, Agustus ini lebih viral lagi kemarin, yang tentang dari UGM itu ya. Saya sudah sebut namanya tadi. Berita seperti ini memang gampang memicu kepanikan secara psikologis di pasar. Ini bukti konkret bahwa kepanikan bisa dilihat dari pergerakan pasar saat isu muncul. Biasanya ada lonjak-lonjakan volume di BBCA. Ya rumor lah, hanya rumor. Saya jujur saja tidak mengikuti BBCA sejak awal tahun ya, sejak penurunannya. Terakhir saya beli BCA itu sekitar BCA dari 8.400 ke 9.000 kalau nggak salah kala itu ya, 2022. Jadi kalau ditanya kenapa heboh, ya jawabannya karena momentumnya pas ya. Wafatnya mantan menteri tadi di bulan Agustus menjadi pemicu moral istilahnya. Lalu ada orang-orang yang mengkritik, juga media yang memberi panggung dengan judul-judul headline yang menarik dan besar-besar ya. Lalu investor panik, ya semuanya jadi berkesinambungan. Dan ya semua yang ikut-ikutan itu jatuhnya ditakut-takuti gitu ya. Karena bukti kepanikannya terlihat jelas di reaksi bursa, di pasar. Meskipun tidak lama, tapi secara hukum tidak ada
kebijakan resmi untuk merebut kembali BCA dari pemiliknya sekarang, karena secara hukum dan secara sistem itu sah ya dibeli oleh BCA ya. Mungkin yang dijadikan masalah itu nominal, kenapa segitu, terus kenapa bisa langsung grup Jarum yang akuisisi gitu ya, tidak melakukan tendernya terbuka. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi poin yang didapat oleh grup Jarum adalah mereka secara resmi membeli gitu. Ibaratnya misal ada yang jual CDA ketika sekarang harga 1.500, ada yang jual nego seharga 500 gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan kenapa orang ini jualnya 500 gitu. Nah, yang beli ya nggak salah karena dia membeli secara resmi sesuai dengan sistemnya, membeli murah 500 ya. Mereka ya punya hak dan punya hukum yang kuat gitu. Jadi penentu akhir mau sita BCA atau tidak ya ada di tangan pemerintah. Jadi kalau memang mau sita atau tidak disita ya semoga dipertimbangkan lebih baik, karena iya atau tidaknya akan pasti memicu reaksi publik, reaksi pasar. Ya mungkin itu saja ya dari saya tentang isu atau rumor ini. Yang jelas saya tidak berada di atau tidak punya, bahkan tidak punya BCA-nya ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.